Ia tinggal di dalammu sekarang. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 3. Banyak orang yang tidak mengerti apa yang Yesus katakan di ayat di atas. Beberapa mengira bahwa ia sedang berbicara tentang kedatangan kedua kali atau pengangkatan. Tetapi bukan itu yang sedang ia bicarakan di dalam ayat itu. Untuk mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus, engkau harus tetap dalam konteks, mengerti pesannya dengan rohmu, bukan dengan perasaanmu. Ia melanjutkan pernyataan menarik ini sehingga ia sampai di ayat 16 di mana ia berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Istilah penolong yang lain adalah kata Yunani, Allos Parakletos, artinya yang lain yang sejenis. Jadi Yesus memperkenalkan Roh Kudus saat itu. Lalu ia berkata, Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 17. Bagaimana Roh Kudus tinggal bersama mereka waktu itu? Bukankah ia seharusnya datang di hari Pentakosta? Itu memberitahukan sesuatu kepada kita. Ia tidak hanya berbicara tentang Roh Kudus saja, ia juga mengacu kepada dirinya sendiri. Kembali ke pembicaraan awal, ia kembali kepada apa yang ia katakan di ayat tema kita, yang berkata, Aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku. Lalu di ayat 18 ia berkata, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bagaimana dan kapan ia akan datang kepada mereka? Di ayat 20 ia berkata, Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Hari yang mana yang ia katakan? Jelas ia sedang berkata tentang hari di mana Roh Kudus datang. Jadi ketika ia berkata, Aku akan datang kepadamu, ia sedang berkata, Aku akan datang kepadamu di dalam Roh Kudus. Dan pada hari Pentakosta, ia memenuhi janji yang berharga itu. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Ia ada di dalammu hari ini, di dalam seluruh kepenuhannya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih untuk hadirat-Mu yang tinggal dan diam di dalamku, yang telah membuatku menjadi pemenang dan berkuasa atas segala keadaan. Terima kasih karena telah menguatkan imanku dan membangkitkan keberanian di dalamku untuk melakukan kehendak Allah dan memenuhi panggilanku. Keberhasilanku di dalam hidup dijamin karena aku berserah kepada tuntunan dan pimpinan-Mu selalu. Dalam nama Yesus. Amin.